Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Nur Aini dengan NIM 230301549. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu RTM1, eh, yaitu menganalisis jurnal sistem terdistribusi terkait distributed mutual exclusion, deadlock detection, dan juga agreement protocol. Untuk judul yang pertama yaitu Byzantine Fault Tolerant Consensus Algorithm Survey, di mana terdapat latar belakang dalam sistem terdistribusi. Semua node perlu mencapai konsensus suatu data atau perintah. Tantangan terbesarnya yaitu masalah ini menjadi sulit karena adanya Byzantine nodes, yaitu node yang jahat atau berbohong yang dapat mengirimkan informasi yang bertentangan ke node yang berbeda untuk mengacaukan persetujuan. Jurnal ini bertujuan untuk melakukan survei dan klasifikasi berbagai algoritma konsensus yang mampu menoleransi kegagalan Byzantine Fault Tolerant seperti PBFT atau Practical Byzantine Fault Tolerant. Lalu di sini ada gambar arsitektur. Untuk gambar arsitektur yang pertama itu merupakan model sistem dasar dari masalah agreement protokol ya. Nah, di mana terdapat 3 buah node yaitu A, B, dan C. Nah, di mana node A dan B ini termasuk node yang jujur dan setuju untuk melakukan penyerangannya. Nah, lalu ada node C, di mana node ini merupakan node Byzantine atau pengkhianat ya. Di node C ini menyerang ke B, tapi mengirim pesan mundur ke A. Nah, hasilnya apa? Hasil A menerima satu serang dari B dan satu mundur dari C. Lalu sehingga A batal menyerang. Lalu node B menerima 2 serang dari A dan juga dari C dan memutuskan untuk menyerang. Nah, kondisi ini menyebabkan pesan itu atau perintah itu gagal ya, atau persetujuannya itu gagal. Lalu di sini ada gambar yang kedua yaitu Practical Byzantine Fault Tolerance, di mana terdiri dari satu klien, satu primary atau replika 0, dan beberapa replika, yaitu replika 1, 2, dan 3. Nah, di mana tahap pertama atau fase pertama itu merupakan fase request. Ya, di mana klien itu mengirim permintaan ke primary. Lalu fase yang kedua tuh ada prepare, di mana primary atau replika 0 memberi nomor urut dan menyebarkan broadcast permintaan ke semua replika. Replika 1, replika 2, replika 3. Lalu tahap yang ketiga itu prepare. Nah, semua replika saling mengirim pesan prepare untuk memastikan mereka semua menerima urutan yang sama dari primary. Nah, ini ya. Lalu fase keempat itu ada commit. Nah, setelah sebuah replika menerima 2F plus 1 pesan prepare, ia akan nge-broadcast pesan commit ya. Broadcast pesan commit. Lalu di tahap yang selanjutnya itu reply. Setelah replika menerima 2F dan 1 pesan commit, ia tahu bahwa konsensus telah tercapai lalu mengeksekusi perintah dan membalas ke klien. Nah, ini. Untuk keterkaitan materi itu, jurnal ini mendefinisikan agreement protokol atau konsensus algoritma sebagai mekanisme yang memastikan konsistensi antara node-node yang berbeda dalam sistem terdistribusi. Lalu di sini ada jurnal yang kedua. Jurnal kedua ini berjudul Review on Concurrency Control Technique in Database Management System. Nah, latar belakangnya itu adalah dalam sistem database atau DBMS, terutama Distributed Database Management System atau DDBMS, sebuah tantangan besar muncul ketika banyak transaksi atau proses mencoba mengakses data yang sama secara bersamaan atau concurrently. Nah, jurnal ini mengulas teknik atau protokol yang digunakan untuk menangani masalah konkurensi dan deadlock di DBMS, seperti deadlock free cell lock atau DFCL. Nah, untuk gambarnya adalah saya jelaskan gambar arsitektur contohnya ini yaitu update proses di DFCL ya. Pertama itu transaksi dimulai dengan melakukan update ya, type operation. Ini start dulu sih, lalu mulai transaksi, lalu type operasinya itu update, lalu setelah dari sini dia mencoba melakukan lock ya, lock. Di mana x sama dengan cell underscore lock. Lalu dicek nih apakah nilai x-nya bernilai 0. Nah, jika iya, transaksi akan mengupdate lalu mengeksekusi update statement dan mengeprint cell is successfully update. Lalu dia akan memanggil release update log dan ngeset transaction status menjadi committed. Lalu dia akan mengeset waktu terakhir yaitu sama dengan current timestamp dan selesai. Nah, gimana kalau x itu bukan bernilai 0, maka resource bakal ditahan. Transaksinya itu akan nge-sleep atau mengistirahatkan 0,1 detik. Dan mengeset 0,1 detik dan ngeset waktu ini plus 1 ya. Kemudian dia akan ngeset transaction statusnya menjadi waiting atau menunggu. Nah, di sini kunci deadlock preventifnya nih, di mana sistem itu mengecek apakah no of trans waits lebih dari selected period. Nah, jika transaksi menunggu terlalu lama atau yes, maka ia tidak diizinkan menunggu lebih lama lagi. Lalu akan memanggil abort transaction ya. Lalu akan abort transaction, lalu akan nge-print error record is currently update. Lalu akan
ngeset transaction statusnya itu rollback atau gagal, dan ngeset time waktu terakhirnya current timestamp dan berakhir. Nah, kenapa kenapa nggak diizinkan mengulang lebih lama lagi? Karena ini tuh supaya mencegah dari circular wait ya, dimana proses itu saling tunggu karena adanya suatu deadlock. Lalu gimana kalau uh, no offense wait-nya tidak lebih dari satu periode, maka dia akan diulang prosesnya ke memanggil cell lock ya, eksternal cell lock boolean. Sudah selesai. Kemudian ada keterkaitan dengan materi, di mana jurnal ini memperkenalkan algoritma deadlock free cell lock atau DFCL. DFCL adalah contoh dari strategi deadlock prevention atau pencegahan deadlock. Ya, salah satu cara penanganan deadlock. Lalu untuk jurnal yang ketiga itu berjudul Lightweight Mutual Authentication Mechanism for Application Utilizing Low Power IoT Device. Ini di sini terdapat tulisan belakang, di mana perangkat low power Internet of Things atau LPIoT sangat banyak digunakan karena murah dan hemat energi. Namun, karena sumber dayanya yang terbatas, kemampuan komputasi, memori, dan energi yang rendah, perangkat ini menghadapi tantangan keamanan yang serius seperti pembobolan data dan akses yang tidak sah. Jurnal ini mengusulkan sebuah mekanisme autentikasi timbal balik atau mutual authentication yang ringan atau lightweight. Tujuannya itu untuk menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan dan keterbatasan sumber daya perangkat. Nah, di sini ada 3 buah gambar arsitektur. Yang pertama gambar satu ya. Gambar satu ini model kumpulan data LP IoT. Di sini ada LP IoT 1 sampai LP IoT ke N. Di mana perangkat ini dihubungkan oleh jaringan atau Bluetooth, koneksi Bluetooth, satelit. Lalu ini tuh menghubungkan ke authentication server ya. Di mana peran authentication server ini sebagai penjaga gerbang. Server ini bertugas mendaftarkan perangkat baru dan memverifikasi keaslian perangkat sebelum mereka diizinkan mengirim data. Lalu ada data collection server atau DCS. Server itu server yang menerima dan menyimpan data sensitif setelah perangkat berhasil diautentikasi oleh AS atau authentication server. Lalu ada gambar yang kedua yaitu fase registrasi. Nah, fase yang pertama yaitu pengguna ya, atau manusia mendaftarkan perangkat baru atau LP IoT device ke authentication server dengan ID unik dan ID unik atau LPIDI dan nomor rahasia yaitu ISCI. Lalu proses yang berikutnya yaitu AS akan menghasilkan serangkaian nilai turunan yaitu A, B, C, dan D dengan menggunakan fungsi hash dan XOR. Lalu proses yang selanjutnya AS akan menyimpan sebagian data rahasia A, B, C, D dan lain-lain di database-nya. Kemudian AS atau Authentication Server mengirimkan sebagian data rahasia lainnya B, C, D, Q kembali ke LP IoT device untuk disimpan di memorinya. Kemudian gambar arsitektur yang ketiga nih, yaitu fase autentikasi timbal balik atau mutual exclusion. Penjelasannya yang pertama, device ke server, di mana IoT device menggunakan data rahasia yang disimpannya tadi, DB, DBC, dan Q, dan timestampnya yaitu T1. Kemudian T1 untuk membuat bukti terenkripsi ya, yaitu E2. Lalu proses yang ketiga yaitu device mengirimkan E2 dan T1 tadi ke authentication server. Ini ya. Nah, kemudian AS akan menggunakan data rahasia B dan C Q tadi yang ada di database-nya untuk menghitung ulang E2. Kemudian serve E2. Jika cocok dan timestamp T1 masih baru atau valid, AS percaya pada device. Lalu proses yang selanjutnya itu server to device, di mana AS kemudian membuat bukti balasan, yaitu T3 dengan timestamp baru atau T3. Lalu AS mengirimkan E3 dan T3 ke LP IoT device. Lalu akan proses selanjutnya itu verifikasi device, di mana LP IoT device mengirimkan E3. Jika cocok, device percaya pada AS. Nah, hasilnya yaitu mutual authentication atau persetujuan tercapai. Kedua belah pihak saling percaya. Kemudian ada keterkaitan materi, di mana ini merupakan salah satu contoh implementasi dari simple protocol atau algoritma distributed mutual exclusion tersentralisasi, di mana authentication server bertindak sebagai kontrol atau pengendali terpusat yang memberikan izin. Lalu untuk jurnal selanjutnya berjudul Consistency Models in Distributed System, a Survey on Definition, Disciplines, Challenge, and Application. Di mana latar belakang dari jurnal ini yaitu dalam sistem data terdistribusi atau big data, data perlu direplikasi atau disalin ke banyak server untuk mencapai fault tolerant, tahan banting, dan data akses cepat. Jurnal ini mengulas dan mengklasifikasikan model konsistensi. Lalu di sini ada gambar arsitekturnya ya.
gambar ini merupakan arsitektur untuk DME berbasis log. Berbasis log, mana fase pertama proses P1 mengakui acquire, mengakuisisi atau acquire sebuah log atau kunci. Satu kunci L. Kunci. Setelah mendapat log, P1 masuk ke critical section dan melakukan operasi write atau WXA dan WXP section. Nah, lalu proses yang kedua, proses selanjutnya setelah P1 melepaskan release selanjutnya itu proses P2, di mana P2 ini P2 dan P3 sih kemudian dapat mengakuisisi log untuk membaca data yang sudah diupdate. Lalu keempat, kegagalan. Nah, proses pada P4 mencoba membaca data tanpa acquire atau mengakuisisi log terlebih dahulu sehingga ia mendapatkan data yang salah ya. Terkait dengan materi. Nah, jurnal ini secara mendalam membahas model konsistensi berbasis log. Nah, ini merupakan salah satu implementasi dari distributed mutual exclusion, di mana sebuah proses harus acquire atau meminta token sebelum masuk critical section atau menulis data dan release atau melepaskan token setelah selesai. Proses P4 gagal karena ia melanggar mutual exclusion. Lalu untuk jurnal yang terakhir berjudul Correct Black Box Monitors for Distributed Deadlock Detection, Formalization and Implementation, Technical Report. Jadi terdapat latar belakang jurnal yaitu aplikasi modern sering dibangun dari microservices yang saling berkomunikasi menggunakan remote producer calls atau RPC. Dalam RPC, sebuah service atau klien mengirim permintaan ke server lain atau server dan menunggu respon. Jurnal ini mengusulkan sebuah metode untuk mendeteksi deadlock secara real time. Metode ini menggunakan monitor yang bersifat black box atau tidak perlu mengubah kode service yang mengamati pesan keluar masuk dan saling bertukar prop atau pesan khusus untuk menemukan siklus deadlock. Lalu di sini ada gambar arsitektur. Gambar arsitektur ini merupakan deteksi deadlock di daemon ya. Saya akan menjelaskan dari proses yang pertama, di mana 3 service yaitu N1, N2, dan N3 saling memanggil dalam siklus atau panah hitam ya, nomor 2, 3, 4 yang menyebabkan deadlock saling memanggil. Lalu saat N1 memanggil N2, N1 memanggil N2, monitornya yaitu M1 ini masuk ke mode lock dan membuat prop atau seperti token ya sini. Lalu selanjutnya ketika N1 menerima panggilan dari N3 menerima. Monitor M1 mengirimkan propagasi prop ke N3. Ya. Kemudian selanjutnya monitor M3 yang sedang menunggu N2. Ini ya, sedang menunggu N2 menerima prop dan meneruskannya ke N2. Nah, ini. Selanjutnya monitor N2 yang sedang menunggu N1. Monitor N2 yang sedang menunggu N1. Menerima prop dan meneruskannya ke N1. Ini. Kemudian mulai dari ini deteksi ya, monitor M1 menerima kembali prop miliknya sendiri. Nah, ini tuh membuktikan adanya siklus. M1 kemudian melaporkan deadlock. Ada keterkaitan materi. Nah, jurnal ini mendefinisikan deadlock sebagai dependency cycle atau siklus ketergantungan yang merupakan nama lain dari circular wait. Nah, dialih menggambar wait for grab atau WFG. Secara terpusat, sistem ini mendeteksinya secara terdistribusi. Pengiriman prop, yaitu panah merah, di gambar samping ini adalah cara algoritma ini menjelajahi WFG. Jika prop kembali ke pemilik aslinya, itu membuktikan adanya siklus di dalam WFG. Akhirnya, telah selesai, kemudian kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya itu DME atau Distributed Mutual Exclusion, Deadlock Detection, dan Agreement Protocol adalah pilar yang saling bergantung dan dalam sistem terdistribusi modern. DME diimplementasikan melalui locking atau token konsensus, memberi hak eksklusif akses. Namun, locking ini menciptakan risiko deadlock atau circular wait yang diatasi dengan mekanisme detection atau prop chasing atau prevention. Atau yaitu membatalkan wait berlebihan. Akhirnya, semua node di sistem, termasuk microservices dan blockchain, harus mencapai agreement melalui protokol seperti PBFT atau PPG itu untuk menyepakati satu step terakhir, lalu menoleransi Byzantine atau crash failure. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.